Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Mutia Noviandini dalam pembelajaran matematika. Semoga siswa-siswi yang sekarang ada di rumah dan sedang mengikuti pembelajaran kali ini diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemarin itu kita kan sudah belajar tentang perbandingan. Sekarang kita memasuki materi baru tentang aritmetika sosial. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat yang pertama itu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harga pembelian, harga penjualan, besar keuntungan, dan besar kerugian dari suatu barang. Dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan diskon atau rabat. Untuk 2 poin di bawah ini, kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Yang pertama, tentang harga beli, harga jual, keuntungan, dan kerugian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dengan kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Nah, untuk lebih memahami kapan penjual mengalami keuntungan atau kerugian, serta cara menghitung diskon, mari kita simak aktivitas jual beli berikut ini. Nah, kasus yang pertama, ketika pandemi, Najla membuat usaha kecil-kecilan dengan menjual dessert box. Uang yang Najla keluarkan untuk membeli bahan-bahan sebesar Rp500.000. Dengan modal tersebut, Najla dapat membuat sekitar 20 porsi dessert box dan dibanderol dengan harga Rp30.000 per boxnya. Jika hari itu Najla hanya bisa menjual sebanyak 18 porsi, maka apakah Najla mengalami keuntungan atau kerugian? Jika untung, berapakah keuntungan yang Najla dapatkan? Dan jika rugi, berapakah kerugian yang dialami oleh Najla? Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita lihat pemasukannya. Nah, pemasukannya itu kan tadi kita tahu dessert box-nya itu yang terjual 18. Nah, harga satu box itu 30.000. Maka pemasukan yang didapat 18 dikali 30.000 hasilnya 540.000. Nah, untuk pengeluaran atau modal yang Najla keluarkan itu 500.000. Pemasukan dikurangi pengeluaran, yakni 40.000. Keterangannya untung. Maka Najla mengalami keuntungan sebesar Rp40.000. Nah, kira-kira dari kasus Najla ini, dapatkah kamu atau kalian menentukan kapan seseorang mengalami keuntungan? Jadi, untung itu bisa terjadi karena harga jual lebih besar daripada harga beli. Dari kasus yang pertama, Najla tadi itu harga jual adalah total pemasukan. Jadi, banyaknya uang yang masuk dari banyaknya barang yang terjual. Sedangkan harga beli itu adalah modal yang kita keluarkan. Gitu. Jika harga jual lebih besar daripada harga beli, maka untung bisa dihitung dengan mengurangi harga jual dengan harga beli. Apabila yang ditanyakan persentase keuntungannya, maka rumusnya itu PU sama dengan harga jual dikurangi harga beli atau besar untungnya ya per harga beli atau modal yang dikeluarkan dikali 100%. Sampai sini paham? Nah, agar kita lebih paham, mari kita lihat contoh soal 1.1. Seorang pedagang membeli 24 kg cabai seharga Rp456.000. Nah, pedagang tersebut menjual harga cabai per kilonya itu Rp22.000. Jika seluruh cabai terjual habis, maka pedagang tersebut berarti kita hitung dulu ya. Coba kita lihat penyelesaiannya. Harga beli
atau modal yang dikeluarkan pedagang itu Rp456.000. Harga jualnya itu 22.000 dikali 24 kilo. Ya kan? Hasilnya itu Rp528.000. Nah, karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka pedagang mengalami keuntungan. Ingat tadi, untung itu apabila harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Oke? Sekarang kita lihat lagi contoh soal 1.2. Adriano membeli motor dengan harga Rp45 juta. Harga jual motor tersebut apabila Adriano ingin mendapatkan untung 35% adalah, berarti yang pertama itu kita mencari besar keuntungannya dulu. Untungnya itu 35% dari harga beli. Sehingga 35/100 dikali Rp45 juta itu hasilnya Rp15.750.000. Baru setelah itu kita menentukan harga jualnya. Nah, harga jualnya itu berarti harga beli ditambahkan dengan untung. Untungnya tadi sudah kita cari. Berarti Rp45 juta ditambah Rp15.750.000 menjadi Rp60.750.000. Nah, ini cara yang pertama. Ada cara lagi, yaitu dengan menggunakan perbandingan persen. Nah, karena untungnya tadi yang Adrian inginkan itu 35%, maka harga jual motor itu menjadi 135%, yaitu 100 ditambah 35%. Nah, dengan demikian, maka harga jualnya itu 135/100 dikali Rp45 juta. Hasilnya itu Rp60.750.000. Sama kan jawabannya? Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal yang seperti ini, boleh pakai cara yang pertama, boleh juga pakai cara yang kedua, karena hasilnya akan sama. Nah, sekarang kita lihat kasus yang kedua. Sejak kecil, Kevin bercita-cita menjadi seorang bisnismen. Nah, untuk memulainya, Kevin mencoba untuk berjualan tie-dye shirt yang sedang menjadi tren. Modal yang Kevin keluarkan sebesar Rp850.000 dan kaos tie-dye yang bisa Kevin produksi sebanyak 18 buah. Nah, jika harga satuan kaos tersebut Rp50.000 dan bisa terjual sebanyak 12 kaos saja, nah, kira-kira apakah Kevin mengalami keuntungan atau kerugian? Jika untung, berapakah total keuntungan yang Kevin dapat? Dan jika rugi, berapakah kerugian yang dialami oleh Kevin? Coba kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Nah, pertama kita hitung pemasukannya dulu nih. Pemasukannya itu karena 12 kaos yang terjual berarti 12 dikali 50.000. Hasilnya itu Rp600.000. Nah, modal yang dikeluarkan itu Rp850.000. Pemasukan dikurangi pengeluaran ternyata minus atau negatif Rp250.000. Sehingga Kevin itu mengalami rugi. Kevin mengalami kerugian sebesar Rp250.000. Nah, kalau untung itu kan tadi di bagian sininya itu positif kan tandanya. Nah, kalau rugi itu tandanya dia negatif. Itu ya kalau untuk mencari keadaan tercepatnya gitu. Kira-kira dari kasus Kevin, dapatkah kamu menentukan kapan seseorang mengalami kerugian? Jadi rugi itu terjadi karena harga jual lebih kecil daripada harga beli. Jadi pemasukannya itu lebih kecil daripada modal yang kita keluarkan, maka kita akan mengalami kerugian. Dalam kasus 2 atau Kevin tadi itu, harga jualnya adalah total pemasukan. Harga beli itu adalah modal yang dikeluarkan. Jika harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka untuk menghitung besar ruginya sama dengan harga beli dikurangi harga jual.
Sedangkan untuk menghitung persentase kerugiannya itu PR sama dengan harga beli dikurangi harga jual atau besar ruginya. Besar rugi per HB, harga beli atau modal yang dikeluarkan dikali 100%. Sekarang untuk lebih memahami masalah tentang kerugian, kita lihat contoh soal 1.3. Seorang pedagang bernama Pak Digo membeli satu kodi mainan seharga Rp280.000. Oleh karena sebagian mainan rusak, maka setiap mainan ia jual dengan harga Rp10.500. Berapa persen kerugian yang dialami Pak Digo? Pertama, yang perlu diingat, satu kodi itu sama dengan 20 buah. Kalau satu lusin sama dengan 12 buah. Nah, itu harus diingat ya. Sekarang kita hitung harga jualnya dulu. Harga jualnya itu berarti 10.500 dikali 20. Karena Pak Digo meskipun ada sebagian mainannya yang rusak, dia tetap menjual setiap atau semuanya. Berarti kita kalikan 20. Kita dapatkan Rp210.000. Sedangkan harga beli atau modal yang dikeluarkan oleh Pak Digo itu Rp280.000. Nah, untuk menghitung rugi, yaitu harga beli dikurangi harga jual. Rp280.000 dikurangi Rp210.000 hasilnya Rp70.000. Karena yang ditanyakan persen, berapa persen kerugiannya, maka persentase rugi sama dengan besar rugi, yakni Rp70.000 per harga beli. Harga belinya itu Rp280.000 dikali 100%. Berarti total kerugian atau persentase kerugian yang dialami oleh Pak Digo itu 25%. Sekarang kita lihat contoh soal 1.4. Tiara membeli buku seharga Rp88.000. Dikarenakan ada bagian yang terlipat dan rusak, Tiara ingin menjual bukunya dengan rugi sebesar 15% saja. Kira-kira berapa harga jual buku tersebut? Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama itu kita harus cari besar ruginya dulu. Berarti rugi itu 15% dari harga beli. Berarti 15/100 dikali 88.000 itu hasilnya 13.200. Baru kita menghitung harga jualnya. Harga jualnya itu harga beli dikurangi kerugian. Karena tadi buku milik Tiara itu ada kerusakan. Jadi dikurangi. 88.000 dikurangi 13.200, hasilnya 74.800. Ada cara yang kedua lagi dengan menggunakan perbandingan persen. Nah, karena rugi 15%, maka harga jualnya menjadi 85%, yaitu 100 dikurangi 15. Dengan demikian, harga jual sama dengan 85/100 dikali 88.000 itu hasilnya 74.800. Sama kan cara yang pertama dengan yang cara kedua? Oke. Sekarang kita mempelajari tentang submateri yang kedua, yaitu tentang diskon atau rabat. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen atau penjual untuk menarik perhatian pembeli. Nah, salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah memberi diskon atau potongan harga pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, ketika hari kemerdekaan banyak yang memberi diskon ya, baik itu makanan atau baju-baju. Sekarang nih, coba kita lihat kasus 3. Hamidah masuk ke dalam toko penjual pakaian dan melihat ada diskon sebesar 45%. Nah, Hamidah ingin membeli hoodie. Nah, harganya itu 248.000. Berapakah uang yang harus Hamidah bayarkan? Karena tadi ada diskon 45% ya. Coba kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, harga awal atau harga mula-mula sebelum didiskon itu 248.000.
Nah, diskonnya itu 45%, berarti harus kita hitung dulu. 45% dari 248.000 itu 111.600. Nah, sehingga uang yang harus dibayarkan oleh Hamidah itu 248.000 dikurangi 111.600, yaitu 136.400 ya. Nih, kira-kira nih dari kasus Hamidah, dapatkah kamu memahami cara menghitung diskon? Diskon itu potongan harga yang diberikan oleh pedagang atau produsen kepada pembeli atau konsumen. Sedangkan rabat yaitu potongan harga yang diberikan karena membeli barang dalam jumlah banyak. Misalnya nih kalau kita ke Tanah Abang, kalau satu baju nih kita beli baju harganya 50.000. Tapi kalau kita beli minimal 3 dikasih potongan harga 5.000 per potongnya. Nah, itu bisa disebut dengan rabat. Gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya kita beli sesuatu terus ada diskonnya, berarti uang yang harus kita bayarkan itu gimana sih cara menghitungnya? Nah, caranya itu harga awal dikurangi diskon. Ya, harga semula, harga awalnya itu dikurangi diskon. Nah, sebaliknya, kalau misalnya untuk menghitung diskon itu gimana caranya? Yaitu dengan cara besar diskon per harga semula dikali 100%. Nah, contohnya nih misalnya di H&M, kalian pergi ke H&M, ada kaos, semuanya dari ukuran yang besar sampai yang kecil itu dikasih diskon 50.000. Nah, kalian mau hitung kira-kira berapa persen sih harga diskonnya kalau misalnya bajunya itu atau kaosnya harganya 100.000. Berarti cara ngitung persennya itu 50.000 per 100.000 dikali 100%. Gitu ya. Nanti kita dapat persenannya, persen diskonnya. Sekarang kita lihat contoh soal 2.1. Sepasang sepatu dilabeli dengan harga 200.000. Berapa harga jual sepasang sepatu tersebut setelah diskon 10%? Jadi kita lihat penyelesaiannya. Diskonnya itu 10%, berarti 10% dari 200.000, yaitu 20.000. Nah, untuk menghitung harga jualnya atau harga yang harus dibayarkan, berarti harga awal dikurangi diskon. 200.000 dikurangi 20.000, 180.000. Harga jual sepasang sepatu tersebut setelah diskon sebesar 180.000. Sekarang contoh soal 2.2. Nah, harga telur dan terigu di toko aneka masing-masing 26.000 kilogram dan 18.000 per kilogramnya. Akan tetapi, harga di toko rasa lebih murah 10% dibandingkan toko aneka. Jika Bu Sinta hendak belanja 2 kg telur dan 5 kg terigu di toko rasa, maka besar uang yang dapat dihemat oleh Bu Sinta adalah yang pertama itu karena toko rasa memberikan harga yang lebih murah atau diskon 10%, maka besar uang yang dapat dihemat itu 10% dari total belanjanya Bu Sinta. Oke, berarti yang pertama kita hitung dulu total belanjanya 2 kg telur ditambah 5 kg terigu. Nah, harga 1 kilogramnya telur itu 26.000, maka 26.000 dikali 2 ditambah 5 dikali 18.000. Hasilnya itu Rp142.000. Karena Bu Sinta belanja di toko rasa, maka ada diskon 10%. Nah, 10% dari 142.000 itu 14.200. Berarti besar uang yang dihemat oleh Bu Sinta itu 14.200. Sampai sini semoga dipahami ya, anak-anak. Nah, karena tadi kita udah belajar tentang harga jual, harga beli,
keuntungan, kerugian, serta diskon dan rabat. Jangan lupa kalau ada catatan-catatan penting yang Ibu sampaikan, dicatat di buku tugasnya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas di Google Form ya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang bruto, taraf, neto, dan bunga tunggal. Ada juga pajak nanti. Oke. Apabila selama Ibu menjelaskan itu ada salah kata atau salah ucap, mohon untuk dimaafkan ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.